ada peluang nih di digital. Lah lagi itu lagi hype banget nih Instagram filter. Karena kan orang kan cuma ngomong kan bikin SG gabut nih. Jadi aku mulai itu semua belajar dulu. Terus ngeliat nih pasarnya bagus gak? Aku lihat pasarnya bagus. Pasarnya bagus karena orang-orang saat itu masih jarang banget yang bisa bikin filter, bener-bener dikit banget, minim banget. Welcome to Modar, Monik dan Haidar. Yay. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke Podcast Modar. Hari ini kita ke episode nomor 5. Seperti biasa, di sini ada gue, Monik, dan ada Haidar juga. Tapi teman-teman yang nonton tenang aja karena di podcast kali ini bakal ada wajah baru. Mungkin buat kalian yang bosen sama Haidar. Nah, kita bakal panggil wajah baru di Modar khusus episode 5 ini. Jadi nggak apa-apa ya, Dar ya. Ini gue gak ikut di podcast teman-teman. Jadi podcast kali ini tidak ada Haidar, cuma ada Monik doang. Iya, sama satu lagi nanti tungguin, pasti kalian penasaran kan? Bersama narasumbernya juga sekalian. Iya, pasti ada narasumber yang keren banget hari ini. Makanya kalian harus tonton ya sampai habis. Biar teman-teman gak bosan dengan lihat muka Haidar ruang tuh hari. Jadi hari ini ganti sama orang lain. Oke teman-teman. Oke. Selamat menonton semua. Bye-bye, Ida. Kita Monik. Nah, di episode 5 kali ini pengantinnya Haidar ada Syafa. Halo semuanya. Nah, mungkin Syafa bisa memperkenalkan diri nih. Kenapa di episode kali ini Haidar nggak ada, tapi malah diganti dengan Syafa. Oke, mungkin aku perkenalkan diri aku terlebih dahulu ya. Mungkin karena aku baru pertama kali yang muncul di layar ini. Oke, perkenalkan nama aku Ajun Safariani, biasa dipanggil Safa. Aku merupakan mahasiswa aktif informasi dan hubungan masyarakat angkatan 22 dan aku juga anggota dari divisi Ebistif Himaformas. Nah, benar. Jadi Syafa ini dari bidang Ebistif, di mana kali ini bidang humas nih lagi collab nih sama Ebistif. Yang pasti kalau barengan sama Ebistif bakal bahas ini gak sih, hal-hal yang berbau Berkaitan dengan bisnis-bisnis ya, gitu. betul. Nah, Bisnis dan kewirausahaan. nah, iya bener banget. Dan pastinya bintang tamu kali ini juga yang aktif di bidang bisnis dan kewirausahaan itu ya. Ya. Nah, mungkin siapa bisa memperkenalkan bintang tamu kita di episode kali ini? Boleh, kita langsung aja kali ya. Ya, boleh, Bang. Semua udah gak sabar kali ya. Kita langsung panggil bintang tamu kita kali ini, yaitu Kak Anisha. Halo semuanya. Nah, halo Kak Anisha, selamat datang di podcast. Iya. Nah, langsung aja nggak sih? Mungkin Kak Anisha ini bisa memperkenalkan diri sekaligus cerita-cerita sedikit tentang background kenapa Kak Anisha diundang nih buat podcast kali ini. Tapi tunggu dulu. Lu belum sebutin tema tahu di podcast kali ini. Oh iya, lupa. Aja lupa ya. Tema podcast kita kali ini yaitu berbisnis dengan digital kreator muda yang punya bisnis filter nih. Nah, keren banget ya Kak Syafa ini punya bisnis dan aktif juga. Mungkin Kak Syafa bisa. Kak Anisha. Sorry Kak Anisha. Mungkin Kak Anisha ini keren banget nih Kak Anisha punya bisnis di bidang filter Instagram ya. Terus mungkin Kak Anisha juga bisa memperkenalkan diri sekaligus cerita sedikit nih background dari bisnis yang Kak Anisha sekarang sedang jalanin. Oke, makasih ya Monik sama Syafa atas kesempatannya. Perkenalkan, aku Anisha Prinda, biasa dipanggil Ica. Jadi bisa nih panggil aku Kak Ica aja. Oke, Kak Ica. Aku malah gak suka dipanggil Anisha karena kayak kamu gak pernah, aku gak deket sama aku gitu. Panggil aja Kak Ica. Kak Ica. Aku dari informasi dan humas angkatan 21, ambil konsentrasi PR. Nah, kebetulan relate banget kan sama apa yang aku jalani sekarang. Jadi sebelum aku jalanin bisnis ini tuh pas banget pas corona. Jadi kayak kan gabut ya, nggak tahu mau ngapain, terus kayak cuma di rumah aja. Berarti kan kita cuma berinteraksi sama HP aja kan.
mau scrolling juga bosen, terus cuma ngeliat HP, terus ngeliat kan ada peluang nih di digital. Lah lagi itu lagi hype banget nih Instagram filter. Karena kan orang kan cuma ngomong kan bikin SG gabut nih atau enggak lagi masak bikin nyobain filter gitu kan. Nah dari situ aku nyobalah otodidak. Aku sama sekali nggak les, nggak nanya orang. Aku bener-bener belajar cuma dari YouTube. Jadi aku mulai itu semua belajar dulu. Terus ngeliat nih pasarnya bagus gak? Aku lihat pasarnya bagus karena orang-orang saat itu masih jarang banget yang bisa bikin filter, bener-bener dikit banget, minim banget. Nah di situ akhirnya aku modal nekat karena kalau aku nggak modal nekat pun aku rasa aku gak akan maju. Nah saat itu kan aku umurnya juga masih 16, masih kayak cilik banget. Terus ya udah aku coba. Terus aku tuh awalnya tuh buat IG aku sendiri. Habis itu ada orang bilang, kamu kenapa nggak buka jasa filter aja, lumayan loh. Apalagi kalau sampai ke selebgram, ke perusahaan. Terus setelah aku pikir-pikir, bener juga ya, sayang banget kalau misalkan nggak aku manfaatin. Ya udah akhirnya dari situ aku nekat untuk DM selebgram, DM perusahaan, pokoknya aku DM deh semuanya. Nah sampai situ ternyata wah banyak banget. Itu DM request aku sampai 99 plus, itu aku gak handle. Serius 99 plus itu gak handle. Akhirnya aku minta tolong sama adik aku buat kayak balesin dong. Cuman kan karena adik aku juga gak bisa ngedit, gak bisa filter, jadi dia cuma balesin. Cuman kan yang ini takut doang ya. Jadi aku gak sanggup. Aku tuh gak sanggup sampai detik dimana tuh gak sanggup. Aku tuh sempat juga ngerasain kayak aduh gak kuat ngejalanin lagi, burn out apa segala macem. Padahal kalau dihitung itu, wah itu lumayan banget. Karena satu filter itu itulah paling murah tuh 200.000 paling murah, dan paling mahal tuh bisa jutaan. Sampai sejutaan Ya, Kak. ada yang bayar sampai jutaan. Karena kan itu filter itu hak milik. Jadi dia jatuhnya itu beli license gitu ya Kak? Iya, beli license sama aku. Jadi aku udah gak bisa nge-claim lagi. Jadi intinya aku yang pembuatnya aja gitu. Iya. Nah iya, jadi kayak itu tuh sampai banyak banget, semua ratusan. Sampai aku buat line ad tuh dulu kan pakai line ad, aku juga gak sanggup buat ratusan kayak. Jadi aku nggak handle ya sekiranya Masih bisa ke handle aja. yang bisa handle sama Iya. dia mau nge-promote aku nih, yaudah boleh kayak gitu sih. Aku yang malah lagi tuh aku nggak handle yang kecil-kecil tuh, aku nggak handle sama sekali. Berarti lebih diambil yang lebih besar-besar gitu ya kayak besar. Kan kakak sebagai mahasiswa nih, nah kesibukan apa sih Kak yang kakak sedang jalankan selain jadi mahasiswa? Kalau kesibukan aku juga sebenarnya aku masih buka open filter. Jadi kayak untuk yang wedding, kayak kan biasanya kan orang yang mau wedding mau ada filter wedding nih. Nah aku buka jasa itu. Terus misalkan acara-acara gede itu aku juga buka. Terus abis itu aku juga freelance fotografer sama videografer. Aku pokoknya apapun yang berhubungan dengan digital, fotografi, videografer, editing itu semua aku jalanin. Passion kakak udah di situ. Iya, Berarti nggak cuma filter aja ya Kak? Keren banget. Kalau ini Kak, kalau kayak organisasi atau kepanitiaan, Kak Ica ikut gak? Kalau organisasi aku kan tahun lalu ikut Hima, cuman Oh iya? aku ikut Di bidang apa? aku dulu bidang wika. iya. Aku juga nggak tahu dulu tuh aku mikir kenapa aku nggak humas, aku juga nggak tahu ya, karena kayak iya aku mikir ya, cuman aku dulu mikir. Terus sekarang aku nggak ikut lagi karena semester 4 sama semester 5 ini aku penuhin sama ikut volunteer. Volunteer apa Kak? Aku kemarin ikut job Jakarta X Beauty sama Jakarta X Beauty by Sima Daily. Itu aku jadi marketingnya. Iya, aku itu juga modal nekat yang ke Jogja. Itu aku ke Jogja sama teman aku. Aku kayak coba ini yuk gitu. Dan dia mau untuk kayak gas terus gitu. Itu bener-bener modal nekat. Itu 5 hari di Jogja. Kita nggak punya tempat tinggal. Kita kayak nggak tahu tujuannya mau kemana. Tapi yaudah, kita kan ke situ juga nyari relasi kan. Iya. Walaupun itu paid juga, tapi kan paidnya kan nggak nutupin biaya hotel, akomodasi itu enggak. Jadi kayak aku di situ cuman modal relasi biar kenal sama orang-orang ini. Nah buktinya dari job Jakarta X Beauty itu aku diundang lagi ke Jakarta X Beauty, yuk ikut lagi gitu. Oh gitu, jadi lebih ke nambah pengalaman aja ya Kak ya. Iya benar, pengalaman buat relasi itu penting banget sekarang. Wih, oke. Nah terus pengalaman berbisnis apa nih yang
pernah Kak Ica jalanin sebelumnya sebelum bikin filter? Mungkin Kak Ica ada bisnis lain? Kalau sebelum filter sih aku nggak ada sih, karena emang dulu tuh aku takut penilaian orang kayak apa sih sok banget menjalani bisnis ngapain sih gitu. Aku tuh kayak gitu, tapi sekarang kalau dipikir-pikir ngapain bikin orang kan kita kan yang ngejalanin kayak Sekarang udah keluar dari zona nyaman ya. aku udah keluar dari zona kan kayak udahlah apa aja yang penting aku suka, terus orang mau juga aku biarin. Oke, keren banget ternyata. Sangat menginspirasi ya cerita Kak Ica ini ya siapa ya. Betul banget nih Kak, aku mau nanya nih gimana sih awal mula perjalanan Kak Ica sampai terciptanya ide buat bisnis filter itu? Iya yang tadi aku bilang di awal, jadi ya karena kan bingung kan mau ngapain waktu SMA itu kan, karena kayak kerjaannya cuma main HP scrolling gitu, jadi kayak dari ngelihat orang-orang lagi hype nih, pokoknya aku ngeliatin pasar juga lagi rame apa, jadi aku ikutin gitu, jadi cuman modal scrolling aja sih, udah awalnya itu doang. Nah aku tuh dari situ bahkan aku sampai ditarik kerja. Kerja? Ya kerja SMA ke umur 17 tahun ditarik kerja. Keren banget Di sih. mana tuh Favel Leadership by Naza. Aku jadi sosmednya Yang megang full time. Itu kebetulan waktu COVID juga ya berarti Kak? COVID. Aku tuh sebenarnya di situ kan ada struggle juga sama orang tua kan, karena kan mau gimana pun restu orang tua kan nomor satu kan. Restu orang tua nomor satu, mereka masih memperdebatin kayak ngapain kamu masih kecil udah kerjaan gitu. Walaupun kantornya tuh sebenarnya deket sama rumah aku, cuma 4 kilo lah 5 kilo. Deket sebenarnya, cuman kan emang mengharuskan work from office kan, harus ke kantornya. Jadi aku jam 6:30 sampai 11:30 itu aku SMA, aku kuliah, aku SMA belajar. Itu kan lagi persiapan UN, US gitu-gitu kan. Nah dari jam 12 sampai jam 8 malam aku kerja. Keren banget ya bagi Itu waktunya. aku juga gak tahu kenapa aku bisa kuat soal itu, karena kalau aku sekarang kayak kuliah sambil kerja aku merasa kecapean, tapi kalau pas itu kayak aku biasa aja, kayak senang malah kan, karena mungkin itu pengalaman kerja kayak gitu. Jadi dari filter itu, dari bisnis sendiri tuh aku bisa di reach out juga loh sama perusahaan-perusahaan gede gitu kan. Itu ya kan B2C satu udah gede juga kan perusahaan. Iya, itu waktu itu hype banget kan, apalagi lagi pandemi. Iya tadi kan, hype banget kan. Berarti dari bikin filter ini kasih dampak ke yang lain ya, peluang-peluang lain ya Kak ternyata ya. Bener-bener bisa dampak banget. Iya. Terus motivasi awalnya itu apa sih Kak? Selain karena gabut, terus kayak lihat apa yang diminatin orang pada saat itu motivasi lain dari diri Kak Ica sendiri itu apa? Kalau motivasi awal aku sih, aku juga pengen punya pengalaman yang keren kan. Karena kan saat itu juga belum banyak yang kayak umuran kita yang menginspirasi gitu kan. Jadi kayak pengen coba punya pengalaman yang keren juga, pengen coba kemampuan aku, skill aku sampai mana sih, kayak gimana sih. Kan aku kalau misalkan di rumah doang, nggak akan ada yang nambah kan, nggak mati. Jadi motivasi aku sih lebih ke pengen ngasah skill aku sendiri. Terus tujuan Kak Anissa atau harapan kedepannya nih apa nih dari bisnis filter itu? Kalau tujuan harapan aku, yang pastinya aku pengen bisnis ini juga nggak sampai sini doang. Karena kan pasti apalagi kan zaman sekarang kan digital terus kan, makin maju. AI apalagi kan sekarang udah gede banget, udah maju banget. Jadi aku pengen kembangin lagi ke sesuatu yang lebih gitu. Jadi untuk sekarang kan aku belum tahu nih mau apa, karena kan aku juga masih banyak pasar, aku juga masih fokus ke yang lain juga kan. Jadi aku berharapnya sih semoga kedepannya akan ada sesuatu yang lebih besar lagi dan akunya juga berdampak juga gitu. Nih Kak, aku mau nanya, balik lagi ke filter nih. Nah, untuk filter sendiri itu perlu modal atau enggak ya Kak? Enggak sama sekali. Serius? No. Karena kan cuma modal HP sama laptop. Iya. Ya itu tuh udah punya kita kan, itu udah punya sendiri. Jadi udah bener-bener HP sama laptop doang. Kalau untuk aplikasinya itu apakah berbayar gitu? Nggak berbayar Premium? sama sekali. Enggak. Spark AR tuh gak berbayar. Jadi udah cuma ada download di Google tuh udah langsung ada. Berarti lebih ke cara kita, kemampuan kita buat Skill. itunya ya, skill kita buat otak-atik itunya. Modal cuma niat sama ya udah belajar gitu. Walaupun emang meeting itu susah banget. Jujur apapun itu susah banget. Aku sampai nangis karena kayak toolsnya itu susah banget. Jadi kayak
aku pernah sebagai aja karena aku pernah lewat titik itu gitu loh. Susah banget. Tapi untuk sekarang dari aplikasi atau dari skill yang Kak Ica milikin tuh masih sering nemuin kendala nggak sih dalam bikin filter? Kalau kendala sih ada ya, lebih ke kendala lupa. Jadi kayak, kok dulu aku bisa buat kayak gini, kok sekarang enggak gitu. Karena kan dulu kan zaman-zaman hype banget itu kan aku kan tiap hari bikin nonstop gitu. Kalau sekarang kan lebih kayak ada job, ayo udah terima gitu. Baru bikin, nggak mau otak-otak lagi gitu. Jadi kayak aku kan lebih ke lupa aja sih. Tapi untuk skill pasti kan udah meningkat nih. Jadi berarti udah nggak se-struggle dulu ya. Benar, udah nggak se-struggle dulu. Dari penjualan filter itu, insight apa sih yang kakak dapatkan? Insightnya ya lebih ke aku jadi percaya diri kan, buat ngembangin diri aku. Terus habis itu akunya juga apa ya, intinya aku lebih berani lah gitu. Aku ketemu nih passion aku tuh di mana. Karena dulu aku juga mau kuliah nggak tahu mau kemana. Jujur aku nggak tahu mau kemana, kayak sempet mau DKV tapi kok gak suka gambar. Maksudnya kan terlalu suka gambar, mau gak ini kok nggak ini gitu. Jadi aku sekarang tuh riset aku tuh, aku udah tahu nih passion aku di mana. Udah tahu sukanya kemana, terus ke depan bakal apa yang bakal dikerjain gitu ya kayak. Dia punya tujuannya lah. Iya, oke. Nah terus nih aku mau tanya, gimana sih cara Kak Ica strategi marketing yang Kak Ica pakai buat memperkenalkan filter itu ke publik? Iya. Kalau strategi aku itu dulu yang tadi aku bilang, aku nge-DM Instagram. Nah itu dijawab gak sih kak? Dijawab. Serius? Ya aku pikir beberapa ada di highlight IG aku tuh beberapa kayak pertama tuh awal tuh di notice Cinderella mas, Cinderella di notice Tasya Barasya, Farisa Putri, keren banget ya. Iya, itu semua tuh pernah bikin kan sama aku, Audrey Teguh dan lain-lainnya gitu. Nah dari situ aku mikir kan kalau misalkan aku paid promote ke mereka kan mahal banget ya saya itu, lewat deh. Jadi kayak Apalagi waktu itu masih sekolah. iya kan aku bro, ya itu yang tadi aku bilang aku gak punya modal kan, aku gak mungkin dari uang jajan aku bakar duit ke marketing kan, Iya. untuk berbayar tuh aku gak mungkin banget. Jadi aku lebih ke yaudah nih aku tawarin, aku bikin ini filter buat kamu, nanti tolong dipromot aja ya, dan mereka mau gitu. Jadi hitungannya paid promote kan jutaan kan ya, jadi hitungannya tuh gitu, filter untuk mereka tuh harganya jutaan. Tapi awal-awal tuh pas mau nge-DM itu apa cuma modal nekat aja nih coba-coba atau emang udah ada kenalan atau relasi ke Nggak ada kenalan. Berarti kayak Itu coba next sampai sekarang juga bukan coba ya, aku sampai relasi. berarti kayak iseng-iseng aja nawarin, terus ternyata dilirik nih. Iya, dan itu semuanya ngejawab kak. Dijawab, ada yang beberapa enggak pastinya. Tapi kebanyakan mungkin Kebanyakan jawab, ya 80% jawab semua. Jadi kliennya siapa aja nih Kak? Contoh selebgram yang waktu itu mau dan setuju sama kerjasama yang Kak Ani Kak Ica tawarin. Kalau yang paling gede itu Clarissa Putri. Oh ya sama Astariri. Itu aku inget banget, viewers story Instagram aku tuh sampai 20.000. Wih, Karena di perut semua kebayang dong pasti kaget banget ya. itu semua kan bocil kan kayak iya. banyak banget gitu. Terus saya ngeliat dia request kan mau bikin dong kayak Clarissa, mau bikin dong kayak Astariri, mau bikin dong kayak Tasya gitu-gitu. Iya, sampai gitu kan. Makanya kayak wah ternyata lumayan banget ya kalau dijalanin gitu. Jadi dari situ aku juga makin yakin kalau misalkan ini tuh apa sih, cuan lah. Iya, maksudnya ada yang baik gitu ke depannya. Nah, terus nih Kak Ica pada waktu itu atau mungkin sampai sekarang nih kan bisnisnya tetap masih running ya. Ada kesulitan nggak sih antara bagi waktu untuk bisnis sama kuliah? Yang tadi aku bilang, aku sekarang kan nggak terlalu open banget kan, nggak sebanyak dulu gitu. Untuk kesulitan sih nggak ada sih, aku lebih karena kan sekarang kuliah aku nyantai ya, semester 5 ini alhamdulillahnya nyantai. Jadi aku bahkan mau ikut volunteer, aku open jasa apa itu aku nggak mau ganggu sama sekali. Semester 5 bukannya mulai hektik ya kak? Kok bisa nyantai? Gak tau, kenapa tuh sekarang lagi nyantai ya. Mungkin nyantainya tuh dalam artian sekarang tuh lagi banyak
kerja kelompok itu loh, project bareng, bukan yang individu itu masih bisa handle gitu. Jadi nggak terlalu banyak menyita waktu. Iya, malahan jadinya aku punya banyak waktu di luar buat di bisnis, buat di cari relasi gitu. Bahaya. Oke, keren banget ya. Nah, pas proses penjualan filter ini, Kak Anisha itu ada struggle atau masalah yang dihadapi gak sih? Dan gimana sih cara kakak buat nyelesainnya, mengatasinya? Kalau permasalahannya lebih ke aku nggak kuat handle sebanyak itu, nggak kuat banget. Jadi kayak sebenarnya sayang banget ya kalau misalkan aku punya tim itu pasti aku udah gede banget sih. Jadi Tapi kakak ada rencana gak sih ke depannya? Punya tim gitu? Kalau sekarang ada tim? Nggak ada. Aku mau banget, malah aku kayak sebenarnya tuh aku jadi pengen bikin IO gitu-gitu. Keren ya, mau Sebenarnya aku ada diatur begitu, cuman kayak aduh. Dan sekarang sekarang masih kuliah kan apa skill kan, mungkin di kedepannya adalah gitu. Jadi kayak sebenarnya aku tuh pengen banget bikin bisnis sama teman-teman aku, teman-teman dekat gitu. Karena kayak teman-teman dekat aku juga support banget. Terus habis itu punya aja ide gila gitu yang kayak out of the box gitu. Jadi kayak seru banget sih kalau sama mereka gitu. Karena mereka juga modal nekat juga berani kayak aku, gas terus kan. Jadi kayak mungkin someday bisa bikin bisnis bareng yang berbau digital kayak ini gitu. Oh iya Kak, berarti pada waktu rame-ramenya itu yang Kak Ica bilang DM request DM yang 9 plus itu berarti nggak ada kepikiran handle tim ya waktu di situ? Nggak ada, karena kan masih kecil kan, masih ya udahlah jalan bisnis sendiri, bisnis individu gitu. Aku nggak sama sekali. Waktu itu berarti dibantu Ade ya? Ade aku. Tapi itu juga nggak cover ya kan? Ya nggak benar sekali. Jadi kayak itu masih ada pelewat, masih ada yang nggak handle. Jadi sebenarnya itu bukan solusi yang baik. Yang solusi yang baik adalah bikin tim seharusnya. Cuman kan untuk anak SMA itu kan aku juga belum punya teman yang sedekat sekarang kan, maksudnya kayak yang bisa mempercaya dulu kan. Apalagi kan corona juga nggak bisa ketemu kan. Zaman kalau TikTok kan enak kan ketemu gitu. Jadi udah aku lebih ke individu, dan solusi aku pada saat itu ya udah cuma ngandelin Adi aja. Oke, jadi dilihat dari cerita Kak Ica ini keren banget ya, dia dari anak SMA bisa punya bisnis, terus itu sama selebgram tuh keren banget. Nah, mungkin Kak Ica bisa bagi nih tips and trick ke teman-teman yang nonton supaya bisa mulai untuk berbisnis gitu. Kalau tips dan trik aku tuh lebih ke pertama cari dulu passionnya tuh kemana gitu. Kita harus tahu nih kita tuh sukanya apa, jangan sampai ikutin pasar tapi kayak ngejalaninnya tuh nggak enjoy gitu kan, nggak nyaman juga kan. Jadi kita harus tahu kita sukanya apa, terus kita juga melihat nih pasarnya kayak gimana. Kalau misalkan ternyata peluangnya gede, kejar, jangan nunggu nanti. Coba nyesel banget kalau misalkan kerjainnya itu nanti. Terus ya udah intinya tuh mulai aja dulu. Mau itu kedepannya kedepannya gimana itu kita nggak ada yang tahu kan ya. Maka kita coba dulu berusaha cari pasarnya, cari relasi juga penting banget. Jadi jangan ngandelin orang datang, tapi kita juga harus mencari juga ke orang-orangnya. Jadi pokoknya passion, cari peluang, cari pasar, sama cari relasi itu penting banget buat mulai bisnis. Tipsnya sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat, mungkin teman-teman bisa coba tuh. Jadi kita jangan diam aja ya Kak, tapi kita juga harus ada aksi, kita harus coba hal baru yang mungkin nantinya hal itu bisa jadi bisnis yang menguntungkan buat kita ke depannya. Iya, ke depannya menjanjikan gitu ya. Gak boleh takut gagal. Itu tuh. Gagal itu pasti ada gagal itu ada. Cuman kalau sekali gagal gak boleh nyerah. Jadi harus coba lagi sampai benar-benar puas sama hasilnya. Kalau misalnya kita kayak mau mulai bisnis nih Kak, tapi kayak masih maju mundur gitu, tuh gimana ya? Jadi lebih banyak mikirnya tuh gagalnya gitu dibanding berhasilnya. Kita overthinking ya. Sebenarnya aku juga tipikal overthinking, cuman balik lagi, masa orang udah sukses terus naik terus, kita masih di situ aja. Betul. Iya. Lihat orang orang dengan kemampuan dia sampai ke luar negeri, udah sampai punya penghasilan sendiri, tapi kita dari tadi cuma mikir jalan gak ya, maju gak ya. Jadi mindsetnya harus diubah. Mindsetnya harus diubah.
ya udah kalau misalkan emang overthinking gagal, nggak apa-apa gagal sekali dua tuh nggak apa-apa, itu wajar banget. Tapi intinya kita harus ada langkahnya, kita harus maju. Tuh. Oke, keren banget. Sangat Wejangan ya, motivasi. wejangan dari Kak Ica. Dari podcast yang kita Ya. udah tampilin ini semoga dapat Inspirasi. inspirasi. Iya, betul, Mbak. Pastinya ada manfaatnya buat kalian semua. Iya. Terima kasih Kak Ica udah datang. Makasih banyak Kak Ica. Terima kasih udah datang di podcast kali. Udah ngeluangin waktu loh nih selebgram satu ini. Iya. Mungkin teman-teman juga penasaran, nanti kita bakal attach Instagram Kak Ica juga ya. Kalian bisa lihat-lihat di situ karena Kak Ica juga tadi kayaknya highlight itu ya journey bisnisnya ya. Kalau ada semua dari bener-bener awal tuh ada di highlight IG aku sih. Atau mungkin kalau ada yang mau pesen filter Instagram, Ya, boleh banget nih langsung banget tuh hubungin Kak Ica. Instagram ini. Nah, oke, sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih Kak Ica, terima kasih teman-teman yang udah nonton, terima kasih siapa juga udah. Ya, terima kasih. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you, bye-bye.